Bab 1208. Mendengar kata-kata Lin Yu, si Cheng tidak bisa menahan tercengang, bahkan Bailey dan Cheng Sen terkejut, mereka menatap Lin Yu dengan heran, terutama sorot mata Bailey, seolah-olah melihat orang bodoh. Pikir Lin Yu gila. Mayat si Shao Chun masih di depannya, dan Lin Yu benar-benar mengatakan hal-hal gila seperti itu. Lin Yu melirik mereka bertiga, senyum tipis muncul di sudut matanya, dan berkata dengan sangat serius, "Tidak ada yang pernah meninggal di sini, Saudara Cheng. Setelah kami menginterogasi si Shao Chun beberapa saat, kamu akan membawanya untuk aman. Ditahan di sini, dan Anda harus membawa seseorang untuk menjaganya sendiri." Sudah berakhir, ini gila. Bailey melihat kegilaan dan keseriusan Lin Yu, dan benar-benar berpikir bahwa Lin Yu terstimulasi dan memiliki masalah mental. "Pak, ada apa denganmu?" Raut wajah Bu Cheng juga berubah tiba-tiba, dan dia secara khusus berteriak ke telinga Lin Yu, mencoba membangunkan Lin Yu. "Kakak Bu, aku tidak tuli, apa yang kamu lakukan?" dengan keras. Lin Yu diteriaki oleh Bu Cheng dan telinganya berdengung. Dia tidak bisa menahan cemberut dan memotong telinganya. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Bu Cheng, Bailey dan Cheng Ken, "Meskipun si Shao Chun sudah mati sekarang, tetapi kita harus berasumsi bahwa dia tidak mati. Masalah ini tidak dapat diketahui oleh orang luar. Informasi yang kami keluarkan tidak hanya bahwa si Shao Chun tidak mati, tetapi juga bahwa kami telah mengeluarkan beberapa informasi yang sangat dapat diandalkan dari mulutnya, yang telah ditentukan pada awalnya. 2 tersangka tewas." Bu Cheng, Bailey, dan Cheng Ken tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Lin Yu ketika mereka mendengar ini. Ternyata Lin Yu ingin membuat bingung orang-orang di luar dan hantu dalam pesawat militer. "Kapten He, jangan khawatir, aku tahu bagaimana menghadapinya." Cheng Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kecuali saudara-saudaraku yang paling terpercaya, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekati ruang interogasi ini." Dia tahu bahwa karena dia tidak ingin membocorkan berita itu, dia secara alami meminta saudara yang paling terpercaya untuk menanganinya. "Tapi, apakah mayat ini ditempatkan di sini?" Bailey melirik mayat di tanah, mengerutkan kening dan bertanya, "Itu tidak berbau lagi." Dia mengerti bahwa apa yang dimaksud Lin Yu dalam kata-katanya adalah menahan orang mati di sini untuk jangka waktu tertentu. Sekarang tubuh si Shao Chun sudah mengejutkan. Jika ini dibiarkan selama 10,5 hari lagi, tidak masalah. Lin Yu menggelengkan kepalanya, dan membelai Sen berkata, "Setelah aku kembali, aku akan menyiapkan bubuk untuk dikirim oleh saudara Li. Jika kamu memercikkannya ke mayat, mayat itu tidak akan membusuk. Tidak ada masalah dalam menyimpannya selama setengah bulan, tapi saudara-saudara datang untuk membersihkan." Saat dia melihat situasi mengerikan di lapangan, dia tidak bisa menahan cemberut. Sangat sulit bagi Cheng Sen dan anak buahnya. Untuk serangga ini, cari botol kaca untuk dimasukkan, masukkan potongan daging babi ke dalamnya, dan besarkan sebentar, mungkin masih berguna. Lin Yu melirik beberapa pemakan jantung di genangan darah, memikirkannya, dan merasa tidak terburu-buru untuk berurusan dengan mereka. Setelah menjelaskan semuanya kepada Cheng Sen, Lin Yu membawa Bailey dan Bu Cheng keluar dari biro kota dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Departemen Keamanan. Dalam perjalanan, aku menelepon Han Bing dan memberitahu si Shao Chun fakta bahwa dia sudah mati. "Hah? Orang mati?" Han Bing terkejut setelah menerima panggilan Lin Yu, tapi dia juga sensitif, dan dengan cepat bertanya, "Lalu bagaimana kita mengklaim dunia luar? Dengan situasi saat ini, tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa dia meninggal begitu cepat, kan?" Memikirkan Lin Yu yang barusan menjaga bom asap yang sengaja dilepaskan Yuan Jiang, Han Bing juga langsung berpikir bahwa masalah ini tidak bisa bocor. "Kita tidak hanya harus memberitahu orang-orang bahwa dia sudah mati, tetapi kita juga harus menyatakan kepada publik bahwa kita telah menyiksa 2 orang darinya."
Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, selain itu, Anda dan saya harus datang ke biro kota sekali sehari untuk berpura-pura menginterogasi si Sao Chun dan menunjukkan hantu di departemen pesawat militer, tapi mungkin Anda dan Anda dianiaya. Mayat ini tinggal beberapa lama. Ini mudah untuk dikatakan. Aku sudah lama berada di pesawat militer, dan aku belum pernah melihat mayat yang aneh. Han Bing berkata tidak setuju, dan kemudian nadanya menjadi serius, tapi kau baru saja memberitahuku bahwa ada pemakan jantung dalam dirinya. Karena Ling Xiao meminta mereka untuk menelannya, maka Ling Xiao secara alami tahu bahwa dia akan menelannya. Gunakan penggigit hati ini untuk bunuh diri. Bisakah kita menyembunyikannya darinya? Anda benar ketika Anda bertanya. Lin Yu berkata dengan kagum bahwa dia pantas menjadi kapten dari departemen pesawat militer. Dia segera menangkap poin yang paling penting dan mudah terlewatkan, dan kemudian berkata, sebentar lagi, aku akan membiarkan Cheng Sen mengambil beberapa foto heartbeater dan mengirimkannya kepadamu. Dikatakan bahwa saya menemukan pemakan jantung di tubuh si Sao Chun tepat waktu dan menggunakan obat-obatan untuk memaksa mereka keluar dari tubuh si Sao Chun. Jika orang lain mengatakan bahwa mereka dipaksa keluar, Ling Xiao pasti tidak akan mempercayainya, tetapi jika itu saya, dia akan percaya. Nah, setelah dia mengirimkan fotonya padaku, aku akan segera menyebarkan informasinya. Han Bing berkata dengan suara yang dalam. Tidak lama setelah menelepon Han Bing, Bai Rentu mengirim pesan teks ke Lin Yu, menyatakan bahwa Xing Zong dan Fu Wei telah menghabiskan lebih dari 1 jam di kota sebelum kembali ke kediaman mereka sebelumnya. Lin Yu mengatur ratusan bakat untuk mengawasi mereka berdua, dan pada saat yang sama menyerah untuk menggantikan ratusan bakat di tengah malam hari-hari ini. Mereka bergiliran untuk menonton, dan mereka tidak boleh membiarkan keduanya melarikan diri. Setelah kembali ke rumah sakit utama Departemen Keamanan, Bailey tetap tinggal. Lin Yu awalnya ingin membawa Annie kembali ke rumahnya, agar tidak mengirim seseorang dari AS untuk mengganggunya, tetapi Annie mengambil inisiatif untuk melamar tinggal untuk merawat Rose secara real time. Untuk memantau kondisi Rose, Zhao Zongji buru-buru memerintahkan orang untuk menyiapkan tempat untuknya di area apartemen rumah sakit, tetapi Lin Yu tidak bersikeras, tetapi tetap meninggalkan Chun Seng dan Qiuman untuk melindungi Annie, dan mengatur Kui Mulang, Bi Yuewu dan ketiga kera Sensui menjaga Rose dan Bailey di rumah sakit. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu dan Han Bing pergi ke ruang interogasi biro kota untuk menghabiskan 1 atau 2 jam dengan tubuh si Sao Chun. Pada saat yang sama, Han Bing mengambil kesempatan untuk memberitahu Lin Yu tentang situasi internal Departemen Pesawat Militer. Namun, yang mengejutkan adalah 2 atau 3 hari telah berlalu, tetapi beberapa hantu internal di Departemen Pesawat Militer tidak menunjukkan keanehan sedikit pun. Lin Yu bingung. Tanpa diduga, kelompok orang ini begitu tenang dan layak menjadi pesawat militer. Orang-orang di kantor. Tapi Lin Yu tidak cemas. Dia berencana menunggu 2 hari untuk melihat. Bagaimanapun, Xing Zong dan Fu Wei masih di bawah pengawasannya. Bahkan jika orang-orang ini tidak ditipu kali ini, dia masih punya rencana untuk langkah selanjutnya. Kemudian dia punya tunjukkan orang-orang ini dengan keyakinan 100%. Setelah Lin Yu keluar dari rumah pada hari Jumat, dia pergi ke rumah sakit umum Departemen Keamanan untuk melihat mawar seperti biasa, dan kemudian dia pergi ke biro kota. Tetapi begitu dia melaju keluar dari gerbang rumah sakit, 2 mobil hitam tiba-tiba muncul dari kiri dan yang lainnya, dan menghentikan mobilnya secara langsung.